perlu kita ketahui bahawa guru mursyid adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang kemudian dapat melanjutkan risalah perjuangan para anbiya dan para aulia terdahulu sebelum mereka. Sehingga mereka-mereka ini senantiasa batinnya itu terhubung, terkoneksi dengan hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kerana jiwanya, batinnya senantiasa terhubung dengan hadratnya Allah taala, maka batinnya itu senantiasa ketara membara dengan adanya muatan cinta rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana kita menatap wajah mereka, itu akan dapat menggetarkan kalbun kita. Menatap kepada wajah para aulia, guru yang mursyid, yang kamil mukamil, itu akan dapat menggetarkan jiwa kita, menggugah batin kita. Sehingga timbul kesadaran dalam batin kita untuk dekat, untuk kembali kepada hadratnya Allah Ta'ala. Mereka guru mursyid. Melihat wajah mereka itu akan dapat menggetarkan jiwa kita. Ini guru mursyid yang kamil mukamil. Karena mereka orang-orang yang mewarisi risalah Nabi. Nah, maka dalam hal itu kita kena pahami bahawa seorang guru yang mursyid, yang kamil mukamil tidak akan membatasi murid-muridnya. Untuk kamu tak boleh berguru pada guru yang lain, ataupun kamu tak boleh hadir ikut di dalam majlis-majlis yang lain. Guru mursyid tak cakap begini. Karena guru mursyid ni tuan-tuan, kalaupun dia adalah seorang guru yang mursyid, di saat kita bersuhbah, kita sebagai seorang murid bersuhbah, datang dekat dengan seorang guru yang mursyid, hadir di dalam majlisnya, maka di sana kita akan menemukan, di saat kita bersuhbah dengan mereka, kita akan dapat menemukan pada pribadi mereka itu, iaitu adanya sifat-sifat keluhuran. Sehingga kita melihat, nyata terlihat dalam batin kita saat bersuhbah dengan mereka, terlihat adanya keikhlasan, adanya kejujuran, adanya istiqamah, adanya semangat juang yang luar biasa di dalam membawa risalah estafet perjuangan, melanjutkan estafet perjuangan para anbiya dan para aulia terdahulu sebelum mereka. Sehingga oleh karena terlihat nyata sifat-sifat keluhuran dalam batin seorang murid yang memiliki basirah, sehingga murid yang bersuhbah dengan seorang guru yang mursyid ini akan tertambat, akan timbul hubungan antara batin seorang murid ini dengan seorang guru yang mursyid. Yang dalam istilah tasawuf dikatakan dengan rabithah. Adanya keterikatan, ketertambatan batin seorang murid dengan seorang guru yang mursyid, oleh kerana adanya terlihat sifat-sifat keluhuran ini pada pribadi seorang guru yang mursyid. Nah, bila mana batin seorang murid ni tuan-tuan telah tertambat dengan batin seorang guru yang mursyid, maka seorang murid tidak akan mungkin akan menoleh kepada guru yang mursyid yang pada guru mursyid yang lain. Bila mana seseorang murid, jiwa seorang murid ni tertambat, terikat dengan batin seorang guru yang mursyid, maka seorang murid tidak akan mengalihkan pandangannya pada guru mursyid yang lain. Sampai ada petunjuk-petunjuk daripada guru mursyid yang dia sedang menerima tarbiyah darinya. Ini artinya dalam dunia tasawuf sangat halus nilai-nilai tarbiyah yang ada. Karena memang tasawuf itu adalah madrasah ruhiyah, tarbiyah ruhiyah. Untuk kita kena mendapatkan tarbiyah ruhani. Maka tidak mungkin seorang guru yang mursyid itu akan membatasi seorang murid ataupun jamaahnya untuk tidak ikut atau tidak berguru pada guru yang lainnya. Karena mereka guru mursyid tidak hanya berbicara dengan lidah ilmu, akan tetapi mereka juga senantiasa berbicara dengan lidah kerinduan. Sehingga karena mereka berbicara dengan lidah kerinduan, maka tidak ada kedustaan di antaranya dengan murid-muridnya. Nah, jadi bila mana ada orang yang membatasi murid-muridnya atau jamaahnya untuk tidak boleh hadir dalam majlis ilmu yang lain, ini suatu kesalahan. Ini suatu kesalahan. Berarti dia bukan guru yang mursyid.
Karena guru yang mursyid tidak akan melarang kamu tak boleh berguru pada guru yang lain, kamu hanya boleh berguru dengan saya. Karena kita faham tuan-tuan, at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaiq. Jalan menuju Allah ni tuan-tuan sebanyak jalan hembusan nafas manusia. Walaupun di dalam dunia tasawuf dan kesufian, seorang murid itu harus dapat menempatkan dirinya itu di hadapan gurunya bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikannya. Akan tetapi seorang guru yang mursyid tidak akan pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kamu tak boleh berguru dengan orang yang lain, karena kan kamu telah menjadi murid khusus, ataupun kamu sudah menjadi jamaah khususi. Tak ada. Ini perkara-perkara inilah yang kemudian akan dapat merusak nilai-nilai tarbiyah di dalam dunia tasawuf dan kesufian. Karena dalam dunia tasawuf dan kesufian adalah wadah untuk kita menciptakan sensitivitas rohani, kepekaan batin. Nah, maka murid-murid yang tidak memiliki basirah tidak akan dapat menangkap nilai-nilai tarbiyah yang ada di dalam dunia tasawuf dan kesufian. Siapa yang dapat menangkap nilai-nilai tarbiyah adalah mereka yang memiliki basirah mata hati. Mereka lah yang dapat melihat sifat-sifat keluhuran itu ada atau tidak pada diri pribadi seorang guru yang mursyid. Bila mana mereka memiliki sifat-sifat keluhuran, mereka adalah para aulia. Mereka adalah guru yang mursyid yang kamil mukamil. Karena pada zaman sekarang ini sangat pelik nak kita bedakan antara seorang guru mursyid yang benar dengan mursyid palsu. Karena banyak orang yang mengatasnama diri mereka adalah ahli tariqah, padahal mereka adalah perusak tariqah itu sendiri. Maka dalam hal itu dari Tengku ingin menyampaikan bahawa setiap insan butuh kepada hidayah. Kita kena mencari hidayah, kita butuh hidayah. Bila mana tak ada hidayah dari Allah, maka jiwa kita berada dalam hampaan dan kekosongan. Namun kita kena bijak dalam menyikapi soalan-soalan, perkara-perkara yang ada kita temui dalam perjalanan kita menyelam ke dalam dunia tasawuf dan kesufian. Dan harapan kami kepada guru-guru mursyid ataupun pemilik-pemilik halaqah, majlis-majlis zikir, untuk kita berlapang dada, karena kita bukan sedang berlomba-lomba untuk mencari jamaah yang banyak, akan tetapi bagaimana kita menempa diri kita agar dapat menjadi wasilah perantara yang dapat menghantarkan muatan cahaya ilahi itu ke dalam batin murid-murid kita dan jamaah-jamaah kita. Maka tidak mungkin ini akan dapat kita lakukan bila mana bukan dengan niat yang ikhlas, wijihan niat yang bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tasawuf adalah solusi, jalan untuk kita kena memperbaiki diri di masa-masa yang akan datang, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh guru-guru kita sebelumnya. Hendaklah kita mengikuti langkah-langkah jejak telapak kaki mereka para aulia dan para ulama-ulama yang soleh di dalam menyampaikan risalah dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.